Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah di Pondok Pesantren Daya Ibtaul Islam Desa Paya Ketegar, Kecamatan Menyapait, Kabupaten Aceh Tamiang, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil yang mulia Al-Ustaz Ramadan Arida Esri. Kepada yang mulia Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat, beserta ditutup dengan doa. Mungkin saya mewakili protokol dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW malam hari ini, memohon beribu-ribu maaf kepada seluruh hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para tamu undangan. Apabila ada kesalahan di sana sini, kami mohon diperbanyak maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati Ustaz Pimpinan Daya Ibtaul Islam, yang saya hormati para tengku yang hadir, para ustaz yang saya hormati, datang pula dari Matang arah Jawa, beserta bapak-bapak, ibu-ibu yang saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir adalah calon-calon penghuni surga. Apa kabar bapak ibu, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kata Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi, kata Allah, yang ingin engkau dustakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin ajak bapak ibu yang hadir, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah
salam ala roha rasul salatullah salamullah ala yasin. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersama beliau nanti di surga. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada orang yang paling tampan Allah ceritakan dalam Quran, dialah Nabi Yusuf alaihis. Kata Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ada seorang manusia yang dia waktu itu masih kecil tapi sudah dapat petunjuk akan jadi nabi, dialah Nabi Yusuf alaihi salam. Di tengah perjalanannya ada orang yang mengiris tangannya karena terpukau melihat ketampanannya. Itu Nabi Yusuf yang paling tampan, tapi ketampanan itu dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, seandainya lah wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi Yusuf hidup di zaman sekarang dan dia lihat wajah suamiku Muhammad, maka bukan cuma tangannya yang dia iris, mungkin dadanya dia cucuk tidak terasa karena gantengnya Muhammad. Kalaulah ada dalam Quran ada manusia yang paling terkabul doanya, Allah sebutkan dialah Nabi Zakaria. Zakaria ini Pak lama tak punya anak. Udah siap itu tua dia, istrinya mandul, dia bisik-bisik doanya kepada Allah. Sehingga kata Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ada seorang nabi yang mengadu kepada Allah, apa yang dia katakan? Qala rabbi inni wahanal ardu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Aku ini sudah tua ya Allah, tulang belulangku sudah lemah, rambutku sudah memutih, tapi aku belum pernah kecewa atas doaku kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhirah wa hab li min ladunka waliya. Selain tulang belulangku sudah lemah, aku juga punya istri yang mandul ya Allah, tak bisa punya anak, tapi aku minta kepadamu kasih aku anak. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Seorang keturunan yang mewarisiku, mewarisi kehebatan dan kemuliaan Nabi Yaqub alaihi salam, dan kemudian kasih aku penerus ya Allah. Maka kata Allah dengan doanya yang indah, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Allah kabulkanlah doa Nabi Zakaria karena begitu hebatnya dikasih anak namanya Yahya. Kehebatan doa itu pun dikumpulkan dan dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Pak Nabi terbaik itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang berdakwah lama. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Aku utus Nabi Nuh kepada kaumnya yang saat itu dia tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun dia tinggal bersama kaumnya.
dia berdakwah, akan tetapi hanya sedikit yang beriman kepada Allah. Dia berkata, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Datanglah banjir bandar yang saat itu luar biasa, tapi kesabaran, kemuliaan dakwah itu pun dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Bapak Ibu, Nabi sekaligus manusia paling mulia yang tercatat dalam sejarah, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini kita cerita tentang Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya saya mau tanya, sampai jam berapa aku ceramah nih teman-teman? Jam 12. Di sini memang biasa gitu. Ini masih jam 10 Pak. 2 jam lagi. Yalah, capek aku nanti tutup itu Pak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya anak. Anaknya yang pertama namanya Ismail alaihissalam. Ismail tadi keturunannya ke bawah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dalam kitab, nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mumin bin Abdul Mu'min Al-Mubarakfuri Al-A'zami, ulama besar dari India yang lahir tanggal 6 Januari 1943 Masehi. Dia tuliskan nasab Nabi Muhammad. Pada saat itu dia katakan sahih dalilnya, Nabi itu bernasabkan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fir, Fir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Ilahuna ijma'ul ummah, sampai Adnanlah kesepakatan ulama. Adnan bin Ad bin Hudad, Hudad bin Hamisah, Hamisah bin Salaman, Salaman bin Banat, Banat bin Hamal, Hamal bin Kidrah, Kidrah bin Ismail, Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kata ulama, dari Adnan sampai Ibrahim saat itu banyak yang hilang riwayatnya, sehingga masih ada 40 tingkatan lagi. Jadi Nabi Muhammad keturunan mulia dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak yang kedua, nama anaknya itu adalah Ishak. Ishak kemudian punya anak, nama anaknya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel, keturunan Yakub disebut Bani Israel. Yakub tadi punya anak mobil yang mobil jazz. Siapa yang bawa mobil jazz? Kukira tadi aku dikasih mobil jazz. Ada bapak yang bawa mobil jazz menghalangi. Silakan kasih kuncinya aja biar kami bawa pulang. Enggak, biar digeser. Ada Bapak Ibu? Kalau ada silakan melapor ke depannya. Lanjut. Lanjut. Sampai mana tadi Pak? Lupa aku jadi. Nabi Ibrahim punya anak kedua. Anak keduanya ini namanya Ishak. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel, keturunan Yakub disebut Bani Israel. Yakub tadi punya anak 12, satu orang jadi nabi namanya Yusuf alaihissalam. Yusuf ini punya saudara ke kanan namanya Yahuza. Yahuza ini punya cicit namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak namanya Sulaiman alaihissalam. Sulaiman punya keturunan bercabang dua,
ke kanan tidak langsung namanya Imran. Imran tadi punya anak perempuan dikasih nama Maryam. Maryam ini pada saat itu sendirian tak menikah. Wadkur fil kitab Maryam idnu tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maryam tadi menyendiri di daerah Baitul Maqdis. Saat itu datang malaikat ngasih kabar kau akan punya anak. Anaknya itu namanya Isa alaihissalam. Kalau ke kiri Zakaria, Zakaria punya anak namanya Yahya alaihissalam. Nabi Yusuf punya saudara namanya Bunyamin. Kalau yang tadi Pak, satu bapak beda mama. Kalau kali ini Bunyamin atau Bunyamin satu bapak satu mama. Dia punya anak. Anaknya itu nanti keturunan ke bawah itu nanti ada yang dibuang ke dalam laut, ditangkap oleh ikan, berada di isi perut ikan itu. Dia berzikir dalam kegelapan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Itu Nabi apa Pak? Nabi Yunus alaihis. Yusuf punya saudara lagi ke kiri namanya Imran. Imran di sini punya anak laki-laki namanya Musa alaihissalam. Musa ini tadi diutus sama saudaranya namanya Harun alaihissalam. Harun punya cicit namanya Ilyas dan Ilyasa. Itulah nasab yang terpecah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi. Saya mau tanya dulu, nama ayah Nabi siapa? Abdullah. Nama kakeknya? Itu nama julukan kakeknya. Nama asli kakeknya siapa? Diam deh. Oke, aku tanya sama kalian lagi. Ahmad Dhani punya anak 3 orang. Anak yang pertama namanya Al. Yang kedua? Her. Nah, ketiga? Tahu deh. Banyak orang sekarang Bapak Ibu lebih kenal memang dengan artis daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada waktu itu remaja datang ke tempat saya, Ustaz saya mau tanya lah Ustaz. Nanya apa? Aku bilang, itu Nabi Muhammad itu kenapa waktu itu lahirnya di tahun gajah? Aku bilang sama dia, tanya mama kau di rumah. Balik dia ke rumah ditanya mamanya, Mak kenapa Nabi Muhammad itu lahirnya di tahun gajah? Kata mamanya, udah capek aku nyekolahkan kau itu aja pun nggak tahu. Kau kata mamanya. Padahal mamanya pun nggak tahu. Ditanya sama bapaknya, Pak kenapa itu Nabi Muhammad lahirnya tahun gajah? Sejarahnya macam mana? Bapak tuh jujur. Kata bapak tuh jujur, nak waktu itu bapak belum lahir. Aku tanya aja sama kakekmu, kenapa Nabi Muhammad lahirnya di tahun gajah? Kata kakeknya, karena dulu memang lebih banyak gajah dari kambing. Banyak orang nggak kenal nabinya. Saya dulu ingat waktu saya itu di dalam dalam ayunan, semua lagu dinyanyikan mamaku, termasuk sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada waktu itu dinyanyikan mamaku, aku pakai lagu Aceh. Ada orang Aceh? Ya. Ingat aku masih itu. Itu dinyanyikan tolaknya. Assalamualaikum warahmatullah. Jarodoa belah aduh jemana. Jarolan siplo di aduh ubun. Salam alaikum nun tegur sapa. Pas itu. Ada mamaku nyanyikan lagu bagai lagu mendeling. Ada bang mendeling di belakang. Karena adanya mama buat ini. Dinyanyikan mama bapak kata mamaku. Dari awal siralaki yang disi gumoro kena aonak kene selamat tinggal Madinah. Mendiling lah. Ada dinyanyikan mamaku lagu karu apa kali? Biring-biring tambah jilena, biring menggoda, cirem tambah mengana, oh biring manggisku. Ada dinyanyikan aku pakai lagu Jawa, is okay why mas, is okay why. Ada dinyanyikan mamaku aku lagu India, boleh begini? Saya tuh kalau di YouTube
YouTube itu klik aja Ustaz Ramadan India, muka aku semua ke bawah. Tapi jangan lupa like and subscribe. Boleh punya India Pak? Janam 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 sat chalna yuhi kasam tumhe kasma kamilna yehi ek chahe bale go badan mo juda meri ho ke hamesha hi rehna kabe na kehna alvida meri subhan ho tumhe aur tumhe sam ho tum तुम आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी capek. Tapi yang paling berkesan waktu diayunkan mamaku apa kata dia? Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, aku keluarkan kepalaku dari ayun. Kenapa mak zaman jahiliyah? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Mamanya mak Siti Aminah, ibunya. Bapaknya mak Abdullah nama bapaknya. Mekah kelahirannya. Terus mak terus. Setelah dewasa dia diangkat menjadi Rasul. Yang enggak siapa mak? Kepling apa keplor? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Cocok? Orang sekarang lucu ngayunkan anak kelakuan si kucing garong aja kucing lah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini coba kita kenal siapa sebenarnya Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi. Dia punya ayah, nama ayahnya Abdullah. Beberapa bulan dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, ia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah tiada. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga. Ini kisahnya sedih Pak. Dia punya ayah dalam kandungan, meninggal ayah. Punya ibu masih kecil, meninggal ibunya. Diasuh sama kakek. Siapa nama kakeknya Pak Ustaz? Nama kakek Nabi adalah Saibah. Nama panggungnya Abdul Muthalib. Ini Saibah ini dulu Pak punya ayah namanya Hasim. Hasim ini nama aslinya Amru. Ini Hasim tadi memimpin Ka'bah dan air Zam-Zam, sukses dalam kepemimpinannya, dicintai oleh orang. Waktu itu dia menikah di Madinah. Itulah anaknya namanya Saibah yang kemudian berjuluk Abdul Muthalib. Saat dia pergi ke Yaman, meninggal dia di sana. Dan saat itu kedudukan Mekah dipegang oleh adiknya, nama adiknya Al-Muthalib. Al-Muthalib tadi kemudian memimpin beberapa tahun dia pimpin Mekah itu. Dia teringat ada kayaknya keponakanku di daerah Madinah. Dia datang ke tempat itu, dia datangilah ibunda dari Saibah tadi. Diajaknya lah Saibah ini pergi ke Mekah karena wajahnya mirip kali sama Hashim. Mirip kali ini sama bangku, bawa dan ke sana. Kata mamanya jangan. Loh, kok jangan pula? Aku izinlah bawa ke sana. Kata mamanya enggak ada kawanku, cuma dia kawanku. Tapi asal kakak tahu, kalau dia akan
akan kubawa ke singgasana ayahnya, pemimpin paling mulia karena menguasai Ka'bah dan air Zam-Zam. Apa pada satu kata, kalau kayak gitu bawalah ke sana, dibawalah Syaibah, ditaruh di atas kendaraannya, sampai di sana orang Arab bilang, oh Muthalib beli budak. Pada saat itu barulah dipanggil Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Ketika dipanggil Abdul Muthalib, kata Al-Muthalib, jangan kalian panggil dia budakku karena dia keponakanku, tapi panggilan itu melekat dalam dirinya, maka dia lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Punya ayah Hashim, keturunannya Bani Hashim, nama asli ayahnya Amru. Punya ayah Al-Mughirah, tapi terkenal dengan Abdul Manaf, maka keturunannya disebut Bani Abdul Manaf. Oke? Ngantuk boleh. Kalau serius sedikit udah mulai ngantuk. Itu batuk tadi satu orang atau dua orang? Karena batuk itu kalau di Medan itu kode. Ya di Medan gitu. Kalau udah ada batuk bersambung itu kode ceramah harus ditutup. Aku udah tahu. Kalau batuk sekali biasa satu orang. Tapi kalau satu yang nyambung, nah itu tandanya Ustaz harus berhenti. Oke, jangan tuh tengok kalian batuk, tutup. Makanya kalau batuk satu-satu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu kecilnya dia yatim. Pada saat itu dia punya kakek namanya Abdul Muthalib atau Syaibah. Saat itu dia terlahir di keluarga mulia karena nasabnya ke atas nasab yang paling dimuliakan. Karena yang punya Mekah itu Ismail alaihissalam, dan nasab Nabi Muhammad sampai kepada Ismail alaihissalam. Apa kata mereka? Tak ada manusia yang paling mulia kecuali keturunan dari Ismail alaihissalam. Rupanya anak ini tadi anak kecil diasuh pada saat itu oleh ibu susu. Ibu susu pertamanya mama kandungnya sendiri. Ibu susu keduanya itulah dia budaknya Abu Lahab. Ketika itu ibu susunya yang ketiga namanya Halimatus Sa'diyah. Ketika itu Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Di usia Nabi 15 tahun, saat itu Nabi sudah ikut medan pertempuran. Namanya perangnya itu pada saat itu disebut dengan perang Fizar. Perjanjiannya namanya Hilful Fudul, dan itu ditulis dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Nabi Muhammad usia 15 tahun, semua orang terpukau kepadanya. Saya mau tanya, mana MC tadi? Gigi deh. Nah sekarang deh, berapa umurmu? Jawab aja. 14. Berarti kau lebih muda 1 tahun dari Nabi Muhammad. Nabi usianya 15 tahun, itu Nabi sudah jago lari, jago nembak panah, kuat ototnya, dan saat itu semua orang mencintai dia karena semakin hari semakin tampan wajahnya. Ketika Nabi Muhammad di usia itu, dia bilang sama pamannya, paman, aku ikut perang ya paman. Kata pamannya, jangan, kau orang baik, kaulah yang paling dicintai oleh orang Mekah. Tapi paman, aku mau ikut perang nih. Pada saat itu yang perang itu Quraisy dengan Abi Qailan. Perang, ikut dia. Tapi pada satu kata pamannya, kau bagian yang nangkap panah, yang ngambil panah aja. Waktu itu perang hebat tuh. Kalau yang ngambil panah bahaya. Aku lebih bagus sembunyi nembak, ya kan Pak? Pak polisi tahu deh. Kalau sembunyi awal nembak belum tentu kena tembak. Kalau ngambil panah bisa kena tembak. Nabi ambil panahnya, lagi istirahat orang itu. Dulu perang pakai istirahat. Diambil panahnya, kasih. Diambil panahnya, lari kasih. Rupanya sekali waktu panah itu dilontar ke sana, pas mau ngena kepala Nabi. Maka saat itu kata pamannya, minggir keponakanku. Waktu itu Nabi Muhammad begini, tinggi kan tangannya, lengket panah di tangannya. Keren nggak? Ada di sini yang bisa nangkap panah? Ada. Biar itu tes lah, aku jago mana? Bapak berdiri di situ, ku tembak bapak pakai panah. Pas! Itu rasa besok diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi. Nabi Muhammad di usia 18 tahun, gagah
biasa. Itu nanti kita cerita nanti tentang gagahnya Nabi. Kayak mana rupanya gagahnya Pak Ustaz? Saya baca dalam kitab, nama kitabnya Wasailul Wusuli ila Sama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab ini namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dia lahir tahun 1265 Hijriah, wafat tahun 1350 Hijriah. Dia tuliskan dalam kitabnya, Nabi itu badannya tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Ketika Nabi berdiri dengan orang yang tinggi, Nabi tidak lebih pendek dari mereka. Berdiri dengan orang yang pendek, Nabi tidak melampau terlalu tinggi dari mereka. Jadi Nabi itu macam menyesuaikan sama siapa dia berdiri. Nabi itu punya wajahnya putih bercahaya. Dalam kitab dikatakan waladil abyadul amhaqi, bukan putih pucat, tapi putihnya bercahaya. Ibu, Ibu pernah nengok muka orang bercahaya? Aku pernah. Pas kawanku lagi tidur malam-malam mati lampu, hidupkannya HP yang bercahaya muka. Kalau Nabi Muhammad bercahaya, Nabi itu badannya tegak. Ininya Pak, ini telapak tangan ini tebal tapi halus. Nabi Muhammad itu pada saat itu punya hidung mancung. Alis matanya kalau dilihat dari jauh kayak menyatu saking tebalnya. Tapi kalau dilihat dari dekat, ada pembeda di antara kedua alisnya yang terukir dengan indahnya. Bola mata Nabi yang hitam itu hitam sekali, yang putih itu putih bersih sekali. Sedikit sinar merah membuat matanya tampil sempurna. Kata sahabat, kalau kami di depan mata Nabi Muhammad, maka kami seakan bisa berkaca saking jernihnya matanya. Kemudian kata ulama yang menulis kitab itu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan, jalannya itu seperti jalan dari mau turunan, mau macak dia jalan ke bawah. Ketika dia berjalan cepat, saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau keluar rumahnya, semua orang melihat dirinya dan meninggalkan pekerjaannya. Itu saking mempesonanya itu Nabi. Itu Nabi keluar, Nabi itu suka pakai jubah berwarna putih garisnya hitam. Satu waktu Nabi berjubah warna merah garisnya hitam. Itu Nabi keluar dari rumahnya. Kata Abu Hurairah, ketika ada orang memandang bulan yang terang sekali, saat itu mereka tak mau memalingkan wajahnya dengan alasan apapun dari bulan yang terang itu. Tapi ketika Muhammad membuka pintu rumahnya, mereka palingkanlah bulan itu, wajahnya dari bulan, dan dia terpesona melihat kegagahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Nabi keluar rumahnya pakai jubah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak gadis pada saat itu bilang, Muhammad udah lewat. Muhammad waktu itu ditengok orang itu dari tak berkedip matanya. Ketika memandang Muhammad, subhanallah, ya Allah, ganteng kali gitu kan. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, ditiup angin pada satu jubah Nabi terangkat sampai ke atas. Nampak mata kaki Nabi yang di atasnya. Apa kata mereka serentak bilang, subhanallah, indah kali kaki Muhammad. Baru kakinya itu. Aku pernah juga kayak gitu. Waktu wirid mama akbar sekecamatan di Medan, aku yang isi ceramah, pas pula aku pakai jubah putih. Dalam hatiku ku praktekkanlah gaya Nabi Muhammad. Jualan depan orang itu. Angin kencang, mana ada angin? Ku tarik sendiri jubahnya. Kan beda, kalau ditiup angin kan natural dengan angkatnya. Ini ku tarik sendiri Pak, terus sampai ke betis. Apa kata mama tuh? Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya memang orang melihat gagahnya Nabi itu, indahnya Nabi luar biasa. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma ibi hadha syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan saratumul asyiqina tersilu. Demi Allah, kalau Nabi Muhammad mau 100 orang istrinya yang cantik di Mekah, semua orang mau nikah sama dia Bapak Ibu. Tapi Nabi Muhammad wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bukan bersikap bergerak karena nafsunya, tapi wahyu
itu yang Allah ilhamkan kepadanya. Maka Nabi itu benar-benar profil yang paling sempurna. Ada bapak-bapak bilang, Ustaz, saya ini Ustaz suami paling baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi itu Pak punya istrinya itu banyak. Istrinya yang paling tua pada saat itu namanya Saudah binti Jam'ah. Saudah binti Jam'ah ini usianya sudah 66 tahun. Saya tanya, itu 66 tahun itu mama-mama atau nenek-nenek? Jawab Bu, mama-mama atau nenek-nenek? Ketika itu Saudah suka dia buat kue dari tepung. Nabi puasa sunnah. Datang ke rumahnya, datang ke rumahnya, kata Saudah, wahai suamiku, aku udah buat kue untukmu. Nabi puasain. Apa pada saat itu kata Nabi, oh Saudah, sini, diambil Nabi makanan yang dari tepung tuh, dicicipi Nabi dengan ucapan Bismillah. Ketika itu kata Nabi, Saudah, sebenarnya aku ini puasa, tapi karena kau sudah capek memasaknya, aku makan, aku batalkan puasaku. Keren apa enggak? Pak, kemana Pak? Bapak gitu. Ini karena bapak ini udah capek butuh masak, pas ditanya, bagaimana? Udah apa Bang? Udah siap Bang mandi? Ayo kita makan. Apa kata bapak? Tuh aku tadi udah makan mie Aceh dimakan marah Jawa. Aku bilang gitu karena kita makan Pak Imam. Jadi ada yang begitu. Kalaulah suami paling baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi, milih istrinya pun Allah, bukan Nabi. Nabi usia 25 tahun jadi pedagang internasional, mengelilingi 5 negara. Semua dagangan terlaris dipegang Nabi Muhammad. Saat itu seorang wanita kaya pada saat itu berbisnis dengannya, namanya Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu kata Khadijah, wahai pembantuku, katanya sama Maisarah. Maisarah itu laki-laki apa perempuan? Di masa Nabi Maisarah itu laki-laki. Sekarang saya kira-kira mungkin karena jauh kali jarak Arab ke Indonesia, di pertengahan jalan berubah jenis kelamin. Itu Khadijah punya pembantu namanya Maisarah. Sini dulu Maisarah. Ditanya, apa tuanku? Pernah kau dengar seorang laki-laki paling hebat berdagang jujur? Pernah tuanku? Siapa namanya? Muhammad. Dialah cucu penguasa Ka'bah Abdul Muthalib. Oh, kalau kayak gitu panggil dia. Aku ingin berbisnis dengannya. Diambilkanlah barang dagang istimewa, dikasih kepada Nabi Muhammad. Luar biasa, satu hari barang itu dibawa ke sana, habis semuanya. Keuntungan berlipat dikasih sama Khadijah. Kata Khadijah, belum pernah aku mendapatkan untung seperti ini. Kayak mana rupanya cara dagangnya wahai Maisarah? Dibilang sama Maisarah, Bu, asal ibu tahu, ketika Muhammad duduk nih Nabi, duduk. Contohnya gini. Contohnya, yang bapak bilang udah capeknya dia itu banyak gayanya, enggak. Ketika Nabi Muhammad duduk kata Maisarah, semua orang terpana memandang wajahnya. Jadi orang itu pertama yang ditengoknya wajahnya. Ketika ditengok orang itu wajahnya, kata mereka, kalau nengok wajah Muhammad, hilang masalah dalam hidup kamu. Keren apa enggak? Kita kalau ditengok orang, muka kita itu tambah masalahnya. Nabi hilang masalah. Apalagi ketika Muhammad berjalan saja, Bu, biar ibu tahu, itu seperti ada awan yang melindungi dia dari atas, tak disinari matahari dia dengan penyengatnya. Terus Muhammad kalau berdagang jujur luar biasa. Kalau ditanya orang tak pernah bohong. Kalau ditanya orang berapa kau jual ini? Sekian. Kenapa kau jual begitu murah? Karena dari tuanku Khadijah sekian. Berarti kau ambil untung berapa? Sikit aja ini. Kalau aku beli segini aja boleh? Boleh, bawa aja. Banyak orang bertanya, kalau enggak dibeli juga enggak masalah. Itu Nabi berdagang. Asal tanya orang, ini berapa Muhammad? Ini berapa Muhammad? Ini berapa Muhammad? Ini berapa Muhammad? Enggak jadi beli Pak, enggak jadi, enggak masalah. Orang sekarang coba tes, tanyailah banyak-banyak, jangan beli, marah dia. Aku pernah bertanya, Pak, ini berapa Pak? Ini sekian. Yang ini Pak, sekian. Ini berapa Pak? Sekian. Kalau ini Pak nggak bisa kurang Pak, nggak bisa. Kalau ini berapa Pak? Sekian. Kok jadi beli nggak? Enggak
Aku cuma nanya harga aja, nggak ada otak kau memang. Nabi nggak marah. Ketika itu Khadijah berpikir, oh jangan-jangan dialah yang kucari selama ini. Merenunglah Khadijah waktu itu. Datang pula Nafisah. Nafisah ini kawan, kenapa kau merenung wahai Khadijah? Aku teringat tentang Muhammad. Jadi macam mana? Kayaknya aku jatuh cinta kepadanya. Aku yang bilang, kata Nafisah. Dibilangnya sama Nabi, kalau Khadijah mau menikah, kalau Nabi Muhammad mau menikahinya, maka saat itu semua gadis cantik bisa dinikahi Nabi. Tapi Allah arahkan Nabi menikah dengan janda 2 kali, namanya Khadijah. Dia bergelar At-Tahirah, dia juga bergelar Ratu Quraisy saking kaya terhormatnya. Itulah yang pada saat itu memberikan 6 orang anak kepadanya. Sekarang saya tanya, nama anak Nabi siapa? Siapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Namanya Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Anak laki-lakinya meninggal di kala muda, hanya anak perempuan yang hidup bersama. Anak perempuannya meninggal semua kecuali 1, Fatimah Zahra. Jadi anak Nabi laki-laki meninggal semua, anak perempuannya ikut masuk Islam, berjuang bersama. Tapi sebelum Nabi wafat, semua anak perempuannya wafat kecuali 1 orang, namanya Fatimah Zahra. Maka Nabi itu benar-benar contoh dan teladan yang baik. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, mana sahabat paling baik? Sahabat paling baik Nabi Muhammad SAW. Ada 2 orang, kata Allah. Thaniyatnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada 2 orang di dalam gua, Abu Bakar Siddiq dan Nabi Muhammad. Abu Bakar ketakutan karena musuh yang mengejar mau membunuh, tapi saat itu Nabi menenangkan, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, ada Allah bersama kita. Saya tanya dulu, itu sahabat baik atau enggak? Baik enggak? Bapak Ibu kalau lagi ada masalah, ada yang bilang, iya aku banyak kali masalah, apa masalahmu? Aku kayaknya bapak itu iri sama aku. Apa kata bapak tuh? Hati-hati, memang dari dulu sifatnya kayak gitu. Hancur kali, aku pun kena 2 kali sama dia. Itu bukan teman yang baik, tapi teman yang baik dalam istighfar. Mana tahu bukan bapak itu. Kenapa? Biarlah Allah bersama kita. Itu nanti. Pak Ustaz, jadi Nabi Muhammad itu contoh teladan. Iya, dari namanya kita tahu dia teladan umat. Namanya pertama Muhammad. Apa arti Muhammad? Manusia terpuji dari sisi akhlaknya kepada sesama. Saya mau tanya dulu, siapa yang paling banyak sedekahnya? Nabi Muhammad. Nabi waktu itu pernah punya harta kalau di total 100 miliar. Punya uang 100 miliar, dia tanya sama istrinya, ada makanan di rumah istriku hari ini? Ada ya Rasulullah. Oke, sedekahkan Ali semua hartaku ini, 100 miliar semua disedekahkannya. Besoknya dia nggak tahu makan apa. Itu keren apa enggak? Kalau kayak gitulah jiwa orang bersedekah nih, ini yakin aku pesantren Ibdaul Islam lebih maju lagi. Betul nggak? Amin. Pak Ustaz, jadi Nabi Muhammad itu banyak sedekahnya. Iya, Nabi Muhammad itu manusia yang paling baik akhlaknya kepada sesama. Nabi Muhammad itu kalau seandainya berjalan, kata Nabi, bungkukkanlah badanmu di depan orang tua. Kalau kau nanti buang air kecil, janganlah di lubang-lubang semut, nanti banyak semut yang mati. Itu akhlak dah. Bagi kita Pak sederhana buang air kecil, bagi semut masalah enggak?
Rupanya semut lagi maulid Nabi juga malam itu. Diundangnya penceramahnya semut dari India. Gitu waktu itu di kata sambutan, yang kami hormati, kata dalam lubang itu, yang kami hormati Ustadz Semut dari India, yang kami hormati Ustadz Semut pimpinan daya. Rupanya kencing anak kecil besar, banjir bandang bagi semua. Apa itu? Jangan mau lari aja, hancur banjir bandang itu. Bagi kita biasa, bagi semut luar biasa. Kata Nabi, jangan kalian buang air kecil, nanti banyak semut yang mati. Nabi itu akhlaknya luar biasa. Nabi itu namanya Ahmad Hamid, manusia yang luar biasa ibadah. Kalau ada yang pandai baca Quran, ada ini tadi baca Quran paling hebat Muhammad sallallahu alaihi. Kalau di Medan tuh kita dengar baca Quran Pak Haji Darwin Hasibuan terpukau gitu dia ngaji Bismillahirrahmanirrahim, gitu dia teriak begitu langsung dia bilang Allah, tapi dia tidak ada apa-apanya dengan bacaan Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sholat tarawih aja nih, mana lebih suka imamnya bacaannya yang panjang apa yang pendek? Nggak mana tahu beda sama Medan. Di sini kalau tarawih mana lebih suka bacaan imam itu panjang apa pendek? Sama. Cepat atau lambat? Persis pakai Medan. Saya pernah waktu itu jamaah bilang, Ustaz Ramadan lah imam di masjid kita, nanti pasti ramai jamaahnya. Betul, aku dipanggil BKN jadi imam tarawih situ. Rupanya waktu itu aku tengok jamaahnya, kata apa dari ketua BKN, Ustaz itu kami ngefans sekali sama Ustaz. Oke, gue bilang, akhirnya aku lama-lamakan baca ayat Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu baru Yasin berbatu-batu orang bilang. Tapi akhirnya pas sholat tarawihnya aku tanya sama Bapak BKN, Pak, kenapa banyak kali yang batuk? Kata BKN, karena Ustaz baca Yasin. Oh gitu, akhirnya sholat tarawih aku berbanyak apa, aku bercepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahu Akbar. Itu semangat kali orang itu. Duluan orang itu rukuk dari aku. Rasa baru Allah Akbar orang itu sudah tepat. Duluan orang ini. Nggak ada yang batuk. Ingat Bapak Ibu, sepintar-pintar kita baca Quran, tak ada yang betah di belakang kalau kita baca satu rakaat satu juz. Betul nggak? Nabi sama sahabat ketika sholat tahajud ikut Nabi 4 juz satu rakaat. Keren nggak? Kalau aku 4 juz imamnya pulang namanya itu, tapi Nabi Muhammad indah bacaannya. Apalagi Nabi itu namanya Mustafa. Apa itu Mustafa? Manusia pilihan. Makanya ada orang selawat, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Semua waghfir lana ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim ala habibika khairil Mustafa itu apa artinya Ustaz? Manusia pilihan. Nabi itu terpilih, makanya umatnya harus terpilih. Nabi itu diantara sahabat yang lain orang mabuk semua. Nabi mabuk? Enggak. Orang mau berzina? Nabi mau berzina? Enggak. Orang ngomongnya kasar-kasar? Nabi lembut? Lembut.
lama, maka jadilah kita terpilih seperti Nabi yang lain boleh melakukan dosa, tapi kita kalau bisa ibadah kepada Allah Subhanahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umurku dan umur umatku hanya 60 ke 70 tahun. Ada bapak-bapak yang udah 60 tahun? Ada pak? Dengarkan nih hadis bagus-bagus. Umur umatku 60 ke 70. Nabi ngomongnya masih sehat. Rupanya umur Nabi 63 tahun sakit Nabi. Meninggal usianya 63. Waktu itu digantikan sama Abu Bakar. Beda umur Abu Bakar sama Nabi 3 tahun. Waktu itu 3 tahun Abu Bakar memimpin sahabat dan umat Islam. Meninggal pula dia di usia 63 tahun. Digantikan sama Umar bin Khattab. Umar ini kan panglima, badannya tegap, larinya cepat, usia 63 masih kekal. Tapi waktu sholat dibaca orang dari belakang, meninggal. Makanya terima kasih kita ada Pak Polisi datang, ada juga Laskar Merah Putih dikawal orang yang kuda tadi. Orang-orang nengok-nengok aja tuh Pak, maka ada orang lari dari sini kan bahaya. Makasih Bang ya. Lupa dari nyebutnya. Kenapa? Umar waktu itu usia 63 tahun masih kuat. Gitu dia takbir, Allahu Akbar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai pakai itu dibaca orang dari belakang. Umar usianya meninggal dia 63 tahun. Digantikan sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan waktu itu meninggal usia 80 tahun. Jadi cuma satu itu lewat. Digantikan sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia usianya 63 tahun. Ada 5 manusia terbaik, satu orang yang lewat 70 tahun Pak, yang lainnya di bawah 70 tahun semua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya udah 60 tahun, hati-hati Pak, itu lampu merah. Aku gak nakut-nakuti, serius itu. Jangan nanti gaya bapak sama kayak anak muda. Pak, bapak sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Wajib-wajib aja Ustaz. Tahajud gak? Ngapain tahajud ngantuk? Hati-hati Pak. Orang kalau udah 60 tahun takbir dia Allahu Akbar, Engkaulah yang maha besar ya Allah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ku andalkan wali kota, dunianya cuma bisa. Rapat dekat aku sama Bupati Aceh Tami yang paling ada masalah sedikit bisa ditolongnya. Ku sebut nama Bupati di catatan sipil, mudah ngurus surat Pak. Tapi kalau ku sebut nama Allah di akhirat, cuma dia yang menolong aku. Maka selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu. Saya tanya dulu, kita yang cantik ini kekal nggak cantiknya? Kekal nggak cantiknya? Enggak. Kita yang beriman ini bisa nggak pasti besok beriman? Enggak. Nabi Adam saja bisa digelincirkan sama setan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bi'u ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Nabi Adam tergelincir oleh rayuan setan yang saat itu kata Allah, kamu nanti di dunia akan jadi musuh bagi yang lainnya dan kau cuma dikasih kenikmatan sampai batas waktu yang ditentukan. Dunia ini sebentar, nikmatnya pun sebentar. Dulu kulitmu yang ketat, sekarang sudah mulai kendur. Dulu gigimu yang rapat, sekarang sudah mulai gugur. Dulu matamu melihat jelas, sekarang sudah mulai kabur.
sedikit sekarang sudah bertabur. Dulu kau tidur nyenyak, sekarang batukmu pun kayak guntur. Itu pertanda sudah dekat ke alamku. Hati-hati, Pak. Nabi mencontohkan hidupku sementara, maka Nabi itu Mustafa, manusia pilihan. Kapanpun bisa dipanggil Allah, tapi harus terpilih menjadi hamba yang husnul khatimah. Berapa menit lagi, Pak? 2 jam. Sudah 1 jam lebih. 2 jam lagi. 2 jam lagi, Pak. Kacau kita nih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Muhammad ibadahnya paling mantap, dia juga manusia terpilih di antara sahabat yang lainnya, akhlaknya paling baik, bacaan Qur'annya paling oke, tapi Nabi Muhammad juga praktiknya paling sempurna. Itu Nabi benar-benar taat dan tunduk hanya pada perintah Allah Subhanahu. Nabi itu Pak takutnya sama Allah, nggak takut sama yang lain. Orang sekarang banyak rasa takut, Pak. Aku pakai masker, dari mana masker? Ini takut juga. Di Medan luar biasa. Akhirnya waktu itu aku bilang sama jamaahku WA, karena sudah ada 2 orang positif corona di Medan. Aku bilang jadwal Isra Mi'raj, bulan puasa, sama apa nanti halal bihalal, semuanya saya cancel karena corona udah ada 2 di Medan. Saking takutnya itu. Padahal dalam hati juga tinggi-tinggi juga corona. Nyesal pula aku batalkan semua jadwal itu. Ya Pak ya? Ada rasa takut. Ada? Ada orang sekarang takutnya sama atasan. Ada? Untuk kalau udah atasan bilang, nah ini kalau kayak gini, kalau kayak gini, siap. Biar urusan akhirat nanti, yang penting sama atasan aman. Kurasa kalau yang hadirnya aman-aman semua. Tapi ingatlah, Nabi mencontohkan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selera pun harus disesuaikan dengan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu. Nabi ajak sahabat-sahabat yang di Mekah Pak hijrah ke Madinah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Ada orang-orang fakir dari muhajirin, dia punya rumah di Mekah, dia punya harta di Mekah, punya keluarga di Mekah. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dia tinggalkan itu semua. Untuk apa? Dia bertaguna fadlan minallahi wa ridwana, hanya untuk mencari ridho dan karunia Allah pada mereka. Bapak Ibu, Pak, oh Pak, Ibu nanti ada Pak, oh Pak, saya tanya Pak, Bapak punya anak 10 orang, semua jadi maling. Punya anak 2 orang hafal Quran, pilih mana? 2 orang. Kenapa Pak Ustaz? Ukurannya bukan gagah di dunia banyak anak, tapi ukurannya selamat di akhirat karena anak. Ini kan nanti 5 anak Bapak tuh 1 hobi main togel. Asal lawan datang yang ditanya mimpi awak. Mimpi kau apa? Aku ular. Oh ular berarti 32. Oh mimpi kau apa? Orang gila berarti 87. Ustaz kau apal? Dulu pernah masang. 1 hobinya main togel, 1 lagi maling. Asal dia lewat, deg-degan orang semua. Selop, lewat, hilang. Kalau udah lewat dia selop, hilang. Mangga orang, hilang. Baju di jemuran, hilang. Janda, hancur, semua hilang. Ada yang ketiga hobinya tawuran. Yang keempat hobinya ngasih uang riba. Yang kelima hobi
hobinya selalu tak suka dengan orang-orang ibadah. 5 anaknya tak ada satupun yang membuat Allah ridho kepadanya. Tapi yang hebat nih anak-anak pesantren, pilihan ini macam-macam kan. Pilihan bulan ini. Ustaz dulu pesantren, saya pesantren 6 tahun. 1 tahun di Surabaya, jadi 7 tahun aku pesantren. Berarti Ustaz dari dulu baik. Enggak juga, kalian tengok mukaku. Asal di kampung orang bandel yang disebut namaku. Apa kata orang? Oh jangan bandel kali, kau nanti kayak Ramadan itu kau, kata orang. Disebut namaku, terkenal. Kata mamaku, ya Allah nakku janganlah kau bandel-bandel nak ya. Mama doakan suatu hari kau jadi ustaz nak. Gitulah kata mamaku, dimasukkan aku ke pesantren. Sampai di pesantren, pala aku dulu yang mati buang bapakku. Kemana dia? Mama, famili di sini. Akhirnya lagi merepet kayak gitu, ku tengok ada kertas. Kertas itu rupanya kertas belajar ceramah. Waktu itu ku belajari, saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia bukan kado dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, tapi kita rebut dengan tetesan keringat, darah dan nyawa. Waktu itu bilang mantap juga ini. Akhirnya gua pelapor, saudara-saudara, masuk aku ke kamar mandi. Orang kamar mandi kan ngantri, orang mau mandi, aku ceramah di dalam. Itulah kerjaanku. Santrinya ratusan orang, kamar mandinya 4. Aku masuk ke dalam, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Kata orang pesantren, gila anak itu. Lapor orang untuk pimpinan pesantren, kau Ustaz udah gila, aku rasa Ramadan itu karena ini orang terlambat ke masjid semua gara-gara dia. Akhirnya ditanya pimpinan sini, kau yang buat rusuh tuh? Iya Pak. Kenapa kau ceramah di kamar mandi? Tiba-tiba suka aku ceramah Pak. Kau mau ceramah? Mau kali Pak. Mau jadi ustaz kau? Rasa kayak gitu Pak. Kalau kayak gitu kau ke Medannya. Kenapa Pak? Di Medan ada lomba ustaz-ustaz muda sekota Medan ceramah. Sana kau. Oke Pak, aku bilang. Tapi kalau janganlah sedih kalau kalah. Kenapa Pak Ustaz? Karena menurut aku kau kalah. Pergi ke Medan, lomba, dipilih 80 besar terbaik ustaz-ustaz muda sekota Medan. Saat itu aku masuk 80 besar. Dari 80 besar dipilih 12 besar. Muri seleksinya, aku masuk salah satu dari 12 besar. Dari 12 besar dipilih 6 orang yang ikut babak final. Aku salah satunya. Dari 6 orang tadi dicari juara 1, 2 terbaik sekota Medan. Aku juara satunya. Udah mulai caranya. Akhirnya aku tadi dengan bapakku, nah kau ceramah ya nak ya. Enggak bisa Pak, tapi kau katanya juara di Medan. Juara Pak, diundang aku ceramah ke kampung, jadi khotib Idul Fitri. Masih sekolah di pesantren. Saat itu pergi aku ke sana, kumpul semua jemaah di depan itu rame kali. Kenal semua aku muka-muka orang yang sadis dulu sama aku. Waktu tengok ini suka jelek-jelekan aku. Ini suka akhirnya jumpa, wah sehat kata wah itu. Wah semangat hari kemari, pasti wah rindu sama gue. Kata wah itu enggak, cuma menengok kau udah tobat apa belum. Iya enggak? Intinya apa? Kalau kita dimasukkan seperti ini berarti manfaat. Apa itu? Dimasukkan kalian kemari untuk mencari ridho Allah. Orang yang dulu malas mengaji rupanya bisa jadi ustaz. Kenapa? Gara-gara orang tuanya ingin punya anak mengharap ridho Allah. Ada abang saya, abang ikutnya. Ini abang pertama Pak, kerja di BEM Syariah. Dulu imbang-imbang sama aku, tengok mukanya sama kan. Tapi alhamdulillah sekarang jadi imam di masjid itu. Ini abang saya Pak, ini pun balik Pak. Sekarang direktur dompet doa waspada provinsi Sumatera Utara. Tapi kalau ceramah dia tetap ikut jadi pengawalku. Kalau di kantor dia direktur kami. Luar biasa. Kenapa? Biarlah anakku sikit, yang penting hak jadi anak yang mendatangkan ridho Allah. Kalian nanti balik-balik kalian ke kampung, contoh kan yang bisa ceramah kalian.
Yang nggak bisa ceramah, ya ceramah aja. Pak Ustaz, kami cantik suara kami Ustaz. Pergi kau ke masjid, ajar di masjid. Ini banyak yang masjid cantik, uak-uak yang ajar. Kasihan anak muda dari pesantren, begitu dia ajar di situ, kalian tidur lah ajar-ajar di TV-TV. Contohnya ajar Indosiar. Mau perhatikan? Nggak apa-apa. Mbak bisa usah tinggi kali, udah turunkan sedikit MNC-TV. Gimana MNC-TV? Allahu Akbar, Allahu Akbar. MNC-TV. Pak Ustaz, aku ajar kampung boleh, tapi jangan panjang kali. Ini ada kawan gua ajar kampung panjang kali, Pak. Dia bilang sama aku, Dan, kau yang ajar di sini, di IAIN ini, kau yang ajar. Aku bilang, jangan kau lah, kau ajar itu aja, Indosiar, NCTV, Indosiar, NCTV. Dan celana, aku aja yang ajar kampungku terbaik di dunia. Ada, tapi panjang kali nadanya. Orang udah siap sholat di depannya, di Unimed, dia masih ajar. Hayya 'alas shalah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Orang tua kalian berhasil mendatangkan ridho dan karunia Allah pada mereka. Pak Ustaz, apalagi yang dicontohkan Nabi dan diajaknya sahabat melakukannya. Orang Madinah Allah sebut di Quran. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada pula orang Madinah sifatnya suka menolong orang lain. Mereka mencintai orang yang hijrah dari Mekah ke tempat mereka, padahal mereka tahu yang datang tak punya uang, yang datang tak punya pekerjaan, yang datang tak punya tempat tinggal, tapi mereka mencintai yang datang tadi melebihi diri mereka sendiri. Bahkan saat itu semua sahabat di Madinah kelaparan, nggak ada makanan. Ditanya sama Nabi, ada orang datang dari hijrah ke situ. Ketika itu katanya, ya Rasulullah, perjalanan aku nggak ada makanan ya Rasul. Berapa hari kau nggak makan? Berhari-hari ya Rasul. Saat itu dikumpulkan sahabat. Siapa di antara kalian yang bisa menjamunya? Sahabat yang di depan bilang, ya Rasul, kami pun udah 3 hari nggak makan. Yang satu lagi bilang, kami 2 hari nggak makan ya Rasul. Ditanya, ditengoknya istrinya di belakang sana. Istrinya pun memodeh, kita pun udah nggak makan 3 hari. Maka satu orang angkat tangan, ya Rasulullah, biar aku yang menraktir dia makan di rumahku. Ada makanan? Ada. Sahabat lain heran, yang menraktir ini biasanya nggak punya makanan. Tiba-tiba sampai ke rumah, dibilang sama istrinya, Dek, ada makanan di rumah. Istrinya bilang, ada bang, tapi kita kan udah nggak makan 3 hari bang. Jadi maksud kau ada, itu cuma sedikit bang, ya udah itu aja keluarkan, kasih sama tamu itu. Bang, kalau abang nggak makan mana mungkin tamu mau makan, ya udah. Kalau kayak gitu hidangkan satu, siap dihidangkan satu, matikan lampu ya. Udah siap itu dihidangkan satu, matikan lampu, dikasih piring kosong sama suaminya. Waktu itu ya Pak, udah dapat makanan kata yang tamu deh. Udah, ayo kita makan sama-sama. Yang satu makan, yang satu ngelaga-laga cincinnya ke dalam apa tuh, apa namanya piring tadi. Akhirnya yang satu kenyang, satu lapar. Udah ditengoknya nggak ada lagi bunyi mengunyah makanan, batuk dia. Kode sama istrinya, Dek, hidupkan lampu. Dihidupkanlah lampu itu tadi, bersih piring bapaknya. Orang nggak ada makanan. Yang satu tadi ada kotornya. Apa kata sahabatku? Pak, bapak bersih dari makannya. Kata bapaknya, iya. Dalam hati bapaknya, aku nggak tahu, kau aja yang makan. Ini sahabat tadi turun ayat Quran di bawah Jibril, dikasih tahu kepada Nabi, walau kana bihim khas
qisasa. Mereka itu mampu menolong padahal mereka pun dalam keadaan susah. Ingat bahwa orang yang suka menolong orang lain dialah orang yang paling baik dalam hidupnya. Yang terakhir berarti ceramah menutup, Pak. Bapak Ibu alamatnya di sini semua. Iya, aku di Medan pulang nih. Yang terakhir, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Ada orang yang datang sesudah mereka tadi, mereka nggak ngasih hartanya, mereka nggak hijrah meninggalkan hartanya, tapi mereka yaquluna rabbana ighfir lana, setiap hari minta ampun atas dosa-dosanya. Rupanya orang paling baik itu ingat dia dosanya minta ampun. Ada orang nggak ingat dosanya, Pak? Ada. Nah, itu Nabi mengajarkan ada orang yang baik. Allah informasikan di Quran, yaquluna rabbana ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jangan cuma dosa-dosa kami, ampuni dosa orang yang berjasa dan lebih dulu beriman dari kami ya Allah. Ini dalilnya kita harus mendoakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Di sini ada Ustaz Saiful. Beliau ini di pesantren ini. Saya tanya, anak-anak murid mendoakan enggak? Doakan enggak? Mau usah bohong leh. Aku jujur, doakan enggak? Ketika berdoa, ya Allah ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Kenapa? Mereka sudah berjasa kepada kami. Orang yang dipuji Allah di Quran, didoakan ya semua orang yang berjasa dalam hidupnya. Wala taj'al fi qulubina, janganlah Allah biarkan hati kami ini suka melihara rasa dengki, iri kepada yang lain. Saya tanya, sifat iri itu ada nggak? Nanti tetangga beli kompor, awak kepanasan, ada? Tetangga beli kipas angin, awak masuk angin. Tetangga beli kulkas, awak kedinginan. Tetangga beli mobil baru, awak pun naik mobil tapi ambulans stroke. Macam mana caranya biar nggak iri, Pak Ustaz? Lihat nikmat yang ada sama kita, jangan lihat nikmat yang ada sama orang. Awak tengok istri awak biasa-biasa saja, jangan tengok istri orang. Kalau udah kita tengok istri orang, istrinya cantik, istriku enggak, ini masalah. Awak tengok orang punya suami ganteng, padahal dia lebih jelek dari awak. Awak yang cantik dapat suami jelek, nikmat itu masing-masing. Maka cara mensyukurinya, lihatlah nikmat yang ada pada kita, jangan lihat nikmat yang ada pada orang. Itulah manusia-manusia terbaik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu datangnya dari kami pribadi. Kami izin Ustaz, mudah-mudahan pesantren Ibdaul Islam semakin maju dan melahirkan ulama-ulama muda insya Allah. Boleh saya akhiri ceramah ini pakai pantun? Boleh? Karena kebiasaan kami di Medan nutup ceramah pakai pantun. Boleh? Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan lapor ke kantor polisi, nanti aku penjara lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan ceritakan kemana-mana, nanti fitnah namanya. Kalau ada jarum yang patah, jangan buang ke dalam parit. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan pula diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di Pulau Bali. Walaupun banyak kata-kata ustadz yang salah, tapi adik-adik harus semangat mengaji. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat.
Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, capek, buang aja. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat dari ikan kakap, ikan gabus banyak cakap pun tak. Ikan teri, ikan tongkol nggak gua kiri, nanti ada yang dongkol. Buah duku, buah pepaya, udah dulu ya. Buah duku, buah kedondong, udah dulu ya dong. Buah duku, buah durian, buah nanas, buah rambutan, itulah dia buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda kecebur sumur. Ibu-ibu jangan tengok kali aku lama-lama, takutnya nanti malam nggak bisa tidur. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak kecebur telaga. Saya Ustadz Ramadan India undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Insya Allah kita bertemu di gelombang waktu yang berbeda. 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan pula kita tak mandi-mandi. Kalau ada sumur di ladang, tandanya petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kacang panjang dicuci bersih, cukup sekian dan terima kasih. Ikan teri di dalam kolam, saya akhiri dengan wassalam. Anak itik mandi di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih, ya Allah, kasihani kami dalam hidup kami, ya Allah. Kau yang Maha Penyayang, ya Allah, sayangi kami di dunia dan di akhirat nanti, ya Allah. Engkau yang Maha Mulia, muliakan kami di kehidupan kami, ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa, ya Allah. Berikanlah amanah yang baik di dunia bagi kami dan pertanggungjawaban yang baik di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, la tada'lana dhanban illa ghafartah. Jangan biarkan ya Allah kami menambah dosa dalam hidup kami, tapi ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Wala hamman illa farrajta, tenangkanlah kerisauan di hati kami, ya Allah. Wala dainan illa qadaita, bantu kami dalam kesulitan hidup kami, ya Allah. Wala aiban illa satarta, tutupi aib dan kekurangan kami, ya Allah. Wala maridun illa syafaita, sembuhkan yang sakit di antara kami, ya Allah. Wabil khusus guru-guru kami di tempat ini, di pesantren ini, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okay.
Undangan diharapkan kehadirannya kembali untuk sama-sama menyaksikan dakwah Islamnya pada hari Sabtu malam Minggu yang insya Allah akan diisi oleh Tauhid. Jadi kami informasikan diharapkan untuk kehadirannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.